Hai, selamat mendengarkan File Horor. Kalau kalian belum mendengarkan episode ke-8 yang aku beri judul Simbol Rahasia yang Belum Diketahui Banyak Orang, silakan mendengarkan episode itu sebelum kalian lanjut menyimak episode ini. Di episode sebelumnya, ada yang DM aku dan bertanya, apa kaitannya antara Marilyn Manson dengan Antikristus? Dan apakah benar Marilyn Manson tergabung dalam gereja setan? Aku jadi berpikir, mungkin masih ada beberapa orang yang belum yakin tentang hal ini. Jadi di episode ini, aku akan membahas tentang keterkaitan Marilyn Manson dengan gereja setan yang merupakan salah satu bentuk gerakan antikristus. Marilyn Manson, atau kusebut MM aja ya, supaya lebih gampang. MM memiliki masa kecil yang kelam. Dia dilahirkan dari keluarga Nasrani yang taat, bahkan bersekolah di sekolah Kristen. Tapi semasa kecilnya, MM selalu dibully oleh teman-temannya. Akibatnya, MM tumbuh menjadi sosok yang sangat benci dengan agama Kristen. Salah satu kalimat yang MM pernah ucapkan adalah, "Diharapkan saya akan dikenang sebagai orang yang membawa akhir bagi kekristenan." hal inilah yang membuat MM mulai melakukan tindakan ekstrim. Beberapa tindakan ekstrim yang diberitakan adalah: pertama, ikut ke dalam organisasi antikristus dan menyatakan secara terang-terangan bahwa dia mengikuti ajaran satanisme. Yang kedua, tahun 2000, MM merencanakan pembakaran gereja bersama dengan fans garis kerasnya dengan alasan demi kebaikan setan. Yang ketiga, aksi panggungnya yang menimbulkan kontroversi saat MM melakukan hubungan badan dengan salah satu dansernya di tengah acara konser berlangsung. Menurut salah seorang pengamat di konsernya, MM banyak mengucapkan kalimat hujatan dan merobek Alkitab. Di salah satu wawancaranya, MM pernah mengatakan dirinya mengidolakan Anton LaVey yang merupakan pendiri gereja setan. Dia mengatakan, "Tidak peduli jam berapa Dr. LaVey memanggil saya dan kemana dia memanggil saya berencana untuk berada di sana. Saya mengagumi dan menghormatinya. Kami memiliki banyak kesamaan. Singkatnya, kami berdua telah mendedikasikan sebagian besar hidup kami untuk menggulingkan kekristenan." ketika Anton LaVey melihat bahwa MM memiliki kepentingan yang sama untuk memuliakan setan dan menghujat Tuhan, Anton LaVey segera mengangkatnya menjadi salah satu pendeta di gereja setan. Dalam buku Marilyn Manson yang berjudul The Long Hard Road, Hour of Hell, yang ditulis oleh Regan Books HarperCollins tahun 1998, pada halaman 170 hingga 171, MM berkata, "Menjelang akhir kunjungan kami, dia berkata, 'Saya ingin menjadikan Anda pendeta,' dan memberi saya kartu merah yang menyatakan saya sebagai pendeta di gereja setan. Itu juga cara LaVey untuk menyerahkan tongkat estafet. Saat saya pergi, LaVey meletakkan tangan kulusnya di bahu saya, dan saat tangan itu tergeletak di sana, dengan dingin dia berkata, 'Kamu akan membuat kerusakan besar. Anda akan membuat kesan di dunia.'" Dan sesuai dengan ekspektasi Anton LaVey, MM yang mempunyai pengaruh besar, terutama ke pengagumnya yang sebagian besar adalah anak-anak muda yang mudah dipengaruhi. Gereja setan mengalami peningkatan dalam perekrutan dan penjualan Satanic Bible melalui dakwah MM dan melalui lagu-lagu dan konsernya. Hal ini diakui oleh Gavin Baddeley di salah satu wawancara dalam buku Membedah Marilyn Manson, terbitan UK Plexus Publishing tahun 2000. Gavin berkata, "Gereja setan adalah gerakan non-konformis radikal yang berkomunikasi hanya melalui ide. Beberapa di antaranya diekspresikan secara halus dan sebaliknya.
Melalui musik dan penampilan Marilyn Manson, gereja setan menikmati peningkatan profil dan peningkatan penjualan Satanic LaVey Bible. Bahkan di salah satu podcast Michael Howard yang adalah mantan anggota gereja setan di Amerika, saat dia mewawancarai Mongol Stress, Mongol mengatakan bahwa MM adalah salah satu dari sekian artis dan musisi yang meminta pertolongan langsung kepada Baal, seperti cuplikan berikut ini. Marilyn Manson, Slipknot bisa mintanya Baal karena Baal itu Lord of Wealth. Marilyn Manson, Slipknot bisa mintanya Baal karena Baal itu Lord of Wealth. Marilyn Manson, Slipknot bisa mintanya Baal karena Baal itu Lord of Wealth. Dari cuplikan ini makin menguatkan lagi bahwa MM memang penganut satanisme sekaligus antikristus secara bersamaan. By the way, aku nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau enggak. Di hari yang sama aku posting episode simbol rahasia yang belum diketahui banyak orang. Aku mengalami kecelakaan ringan dan luka di telapak tangan. Luka ini muncul begitu aja karena sewaktu aku ingat-ingat kejadian dari pagi sampai aku lihat luka ini, aku gak pernah terkena benda tajam atau apapun yang bisa membuat goresan panjang seperti itu. Tapi semoga pikiranku salah ya. Segitu dulu episode kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan dan asupan horor kalian. Jangan lupa subscribe channel File Horror dan follow podcast File Horror di Spotify dan Bakti Podcast. Jika kalian punya ide pembahasan dan cerita, kalian bisa DM ke Instagram yang ada di deskripsi. See you when I see you. Dadah!